dibagi 0,1 kita pangkatkan X. Ya, berarti di sini 90 sama dengan 3 pangkat X. Maka X sama dengan, kok 90? Ini ya, berarti X sama dengan berapa? 2 ya. Oke, ini orde X-nya. Kemudian sekarang kita nyari orde Y. Pakai data berapa? 1 dan 3. Betul, data 1 dan 3. Maka 320 per 20 akan sama dengan berapa tuh? 0,2 dibagi 0,05. Gini ya, pangkat Y. 16, benar nggak? Kok 15? 16 sama dengan berapa di situ? 4 ya? Berarti Y-nya sama dengan 2 juga. Ya. Jadi cara mencari orde seperti itu. Nah, ketika ditanya ordenya X, maka silakan gunakan dua data yang justru konsentrasi lawannya sama. Ya, sehingga kita bisa mencari data pangkat dari X tersebut. Ya. Dah, sampai sini ada yang mau ditanyakan cara mencari orde? Pastikan teman-teman melihat soalnya ya. Kita ngambil soalnya lagi. Ada di buku halaman 128 nomor 11. Udah oke ya? Oke, pertanyaan selanjutnya yang ditanya adalah tulis persamaan laju reaksi. Ya. Berarti persamaan laju reaksinya adalah V akan sama dengan K. Di situ kan konsentrasi zat yang terlibat kan X. Ya. Nah, X itu ordenya berapa? Kan tadi kita ketemu orde X sama dengan 2, berarti pangkat 2. Terus orde Y juga ketemunya pangkat 2. Jadi, menulis persamaan laju reaksi, ya, itu orde reaksi yang dihasilkan tadi dimasukkan ke dalam persamaan laju reaksi. Ya, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Clear ya? Oke, yang C, pertanyaan yang C, tentukan orde reaksinya. Yang dimaksud orde reaksi adalah orde reaksi total ya. Orde reaksi total itu sama dengan X plus Y. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada ya. D, tentukan harga K. Oke, gimana cara mencari K kemarin? Masih ingat nggak? Gunakan salah satu data, kemudian masukkan ke dalam persamaan laju reaksi. Oke, misal kita menggunakan data, misal kita gunakan data 1. Oke, maka V akan sama dengan, ya kita pakai ini ya. Oke, nah V di data 1 itu kita masukin, ya di situ kan 20 sama dengan K. Nah, konsentrasi X-nya berapa di data 1? Ternyata 0,1 berarti pangkat 2. Terus di situ 0,05 pangkat 2 juga. Kita hitung dulu. Wah, nggak muat. Oke ya, berarti di sini kan 20 akan sama dengan K. 0,1 pangkat 2 kan berapa? 10 pangkat min 2. Ini ya. Nah, 0,05 itu kan 5 kali 10 4 min 2. Berarti berapa? 25 kali 10 pangkat min 4. Kalau Bu Ita salah hitung langsung langsung dikoreksi ya. Sehingga
Berapa di sini? Atau di sini dibikin 2,5 deh. Kalau dibikin 2,5 berapa? Berarti kan 10/4 min 1. 10/4 min 5 ya. Sorry. 25 itu sama dengan 2,5 dikali 10. Berarti di sini min 3. Benar nggak? Apa Bu Ita salah? Tadi berapa? Bentar ya. 0,05 kali 0,05. 2,5 kali 10/4 min 3. Benar. Oke, kemudian dari sini berarti K akan sama dengan 20 per 2,5 dikali 10 pangkat 5. Jadi dia ke atas. Ya, gitu ya. Berarti kan 20 dibagi 2,5 berarti 8 kali 10 pangkat 5. Atau sama dengan berapa? 800.000. Benar nggak? Ada yang salah hitung nggak Bu Ita? Bu, 20-nya enggak jadi. Kan kita mau nyari K. Berarti kan ini turun ke bawah nih. Ke bawahnya 20. Makanya di sini Bu Ita pisah 20 per 2,5. Terus kan 10 pangkat min 5 nih. Itu kan di bawah. Tapi kan dia nanti ini Bu Ita jadiin ke atas. Jadinya 10 pangkat 5 positif. Gitu ya. Kemudian Bu, saya nggak ngerti ininya Bu, yang pangkat-pangkatnya. Lah, ini mah harusnya ada SMA kelas berapa nih belajar beginian? SMP apa SMA kelas 1 ya? Apa kelas 10 ya? Itu kalau ditulis biasa nggak apa-apa kan, Bu? Nggak usah 10 apa-apa, pangkat-pangkatan. ditulis biasa nggak apa-apa. Ya ini kan biar Bu Ita gampang aja ngitungnya. Psikologi Bu Ita lebih mudah menghitung seperti ini daripada yang ini, desimal. Oke, sampai sini. Terus terakhir, tentukan laju reaksi jika konsentrasi X dan Y itu dirubah masing-masing 1,2. Nah, kalau kayak gini berarti tinggal dimasukin aja. Sebentar ya, Bu Ita bikin chat box baru. Karena nggak cukup. Oke ya, pertanyaan yang E. Oke. Tentukan V jika konsentrasi X dan konsentrasi Y ya sama dengan 1,2 M. Susah amat angkanya. Oke ya, tinggal dimasuki sama dengan rumusnya kan V sama dengan K konsentrasi X pangkat 2 konsentrasi Y pangkat 2. Tadi nilai K-nya ketemu 8 kali 10 pangkat 5. Terus konsentrasi X. Nah, karena ini kebetulan sama-sama 1,2, jadi Bu Ita gabungin aja semua ya. Berarti 1,2. Ini ya, pangkat 4. Berapa tuh? 1,2 kali 1,2 kali 1,2. Berapa ini? 2,07. Jadi 8. Gede amat ya? 8. Berapa tadi? Kali 10 pangkat 5 kali 2,0736. Nah, ini kita kali 8. 16,6. 16,6 kali 10 pangkat 5. Gitu. Wajar sih kalau besar karena konsentrasinya dia berkali-kali lebih besar kan. Di situ kan konsentrasinya cuma 0,1, 0,0 sekian. Itu aja lajunya udah ratusan. Sangat wajar jika konsentrasinya jadi 1, sekian.
dengan lajunya berubah jadi 10⁻⁵. Dah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu Ita ini penguatan aja ya, gitu. Jadi ini soal ada di nomor-nomor terakhir, ya. Kalau nyari orde gimana, nyari orde total gimana, nyari persamaan laju gimana, nyari K gimana, nyari laju yang baru jika diketahui konsentrasi reaktan yang baru. Dah, ada yang mau ditanyakan? Bisa di-capture buat bahan belajar. Cukup ya? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Sabar Bu, sabar Bu. 22, 21, banyak berarti. Ayo Bu. Sudah ya? Kita pindah ke soal apa namanya? Latihan pas. Oke, teman-teman, kemarin kita sampai soal nomor 24 ya. 23 belum berarti ya? 23 udah belum? Belum ya? Seingat Bu Ita sih belum. Ya, kita lanjutkan soal latihan pas yang kemarin. Ketika pertemuan terakhir kita sudah sampai nomor 24 kalau nggak salah. Ya, jadi kita lanjutkan tetap dari bawah ya. Oke, nomor 23. 23 sampai 21, jadi 21, 22, 23 itu review tentang molaritas ya. Jadi kan sebelum masuk ke laju reaksi waktu itu Bu Ita sempat review soal stoikiometri tentang molaritas atau konsentrasi. Nah, ini dibahas lagi ya. Oke, ada 3 rumus ya yang sudah Bu Ita kenalkan dan ketiganya nanti akan masuk ke dalam soal pas ya. Oke, nomor 23. Nomor 23 ini soal konversi konsentrasi dalam bentuk persen ke molar. Maka rumus yang harus teman-teman gunakan apa? Masih ingat nggak rumusnya? Oke, Bu Ita tulis di sini ya. Soal nomor 23 kita silakan gunakan rumus molar akan sama dengan apa? Persen dikali 10 kali 10 kali massa jenis ini ya dibagi MR. Oke. Nah, yang harus teman-teman ingat adalah nilai persennya di situ per 100-nya nggak usah dihitung. Jadi kalau misalkan di situ tertulis 98%, maka yang dimasukkan ke dalam rumus adalah 98-nya saja, bukan 0,98. Jadi per 100-nya nggak usah dihitung. Oke, berarti 98 di sini dikali 10, di situ massa jenisnya terhitung 1,8. Nah, MR-nya di situ 98. Oke, berarti berapa jawabannya? 98 sama 98 kita coret. 10 kali 1,8 berarti jawabannya 18 molar. Ya, jawabannya yang Dan ingat, di sini kan MR sudah diketahui ya. Misalkan MR-nya belum diketahui, baru diketahui AR. Maka silakan cari MR-nya. Ya, MR sama dengan penjumlahan AR. Ya, misal MrH2SO4, ya berarti 2 kali AR hidrogen. Gini ya. Ditambah AR sulfur karena cuma 1. Ya, kemudian ditambah 4 kali AR oksigen. Ya, gitu. Kalau misalkan tidak diketahui MR tapi diketahui AR. Nah, baru deh kita hitung. Air hidrogen kan 1, 2 kali 1. AR sulfur 32. AR oksigen 16. Berarti 4 kali 16. Nah, dari sini udah tinggal dihitung 2 plus 32 plus 64. Oke, sama dengan 98. Jadi sama, ya.
gitu. Nah, pengalaman ulangan harian sebelumnya banyak yang salah menghitung MR. Ya, kalau MR udah salah, next-nya bakal salah. Gitu, ya. Apalagi di termo. Dah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jangan di-capture dulu ya, sekalian soal nomor 22, biar nggak banyak-banyak. Ada yang mau ditanyakan? Diingat rumusnya ya, ini rumusnya ya. Persen kali 10 kali massa jenis per MR. Oke, sekarang soal nomor 22. Oke, soal nomor 22, ya di situ kan dikatakan volume uap air yang ditambahkan ya pada 250 mili asam sulfat 0,3 molar untuk mendapatkan larutan asam sulfat dengan konsentrasi 0,1 molar adalah, kira-kira kita menggunakan rumus apa? Membuat sebuah larutan dari larutan yang lain yang konsentrasinya lebih tinggi, apa namanya? Masih ingat? Pengenceran. Betul. Masih ingat rumus pengenceran apa? M1 V1 sama dengan M2 V2. Bu, zat yang berperan sebagai zat 1, ciri-cirinya apa? Biasanya konsentrasinya dia lebih tinggi daripada M2. Kenapa? Karena M1, ya zat 1, itu kondisi sebelum diencerkan. Kan syarat pengenceran itu apa? Yang namanya mengencerkan kan dia memperkecil konsentrasi. Sehingga zat yang kedua yang dihasilkan konsentrasinya pasti lebih kecil. Gitu. Jadi ciri-cirinya adalah zat 1 itu konsentrasinya lebih besar, tapi volumenya justru lebih kecil. Berarti di soal 22 yang diketahui lengkap apa? Di sini ada 0,3 molar sebanyak 250 mili. Berarti ini zat 1 atau zat 2? Ya, ke ini lagi. Zat 1. Zat 1, pintar. Ya, ke ini lagi. Sebentar. Belum di-capture ya? Aduh, gimana nih? Kelihatan nggak ya ini ntar? Nah, sebentar. Zat 1 ya. Oke, berarti kan zat satunya, berarti M1-nya di situ 0,3 molar ya, dikali 250. M2-nya berapa berarti? M2 atau konsentrasinya 2 berarti 0,1 ditanya justru V2-nya. Berarti V2 berapa? 0,3 kali 250 dibagi 0,1. Berapa? 0,3 sama 0,1 dicoret sisa berapa? 3. Sisa 3 di atas atau di bawah? Di atas. Di atas ya. Berarti 3 dikali 250 berarti 750 mililiter. Cukup nggak sampai di sini jawabannya? Cukup. Tidak. Ya, kenapa? Karena di situ yang ditanya adalah berapa volume uap air yang ditambahkan. Ya, ingat teman-teman, V2 itu sama dengan volume total dari zat awal plus air. Ya, itu sama dengan V1 plus air yang ditambahkan. Berarti kalau yang ditanya air akan sama dengan V2 dikurang V1. V2-nya kan kita ketemu 750 mili. V1-nya ketemu, diketahui 250 ml. Jadi jawabannya adalah gitu. Ya, jadi jawabannya 500 mili untuk soal nomor 22. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ini ke ini lagi. Kelihatan nggak kalau ini? Agak susah sih Bu, tapi masih kelihatan. Iya, agak susah ya, sebentar ya. Ini capture dulu deh sebentar, ntar Bu kita geser ini. Di copy bisa nggak ya dia ya? Tuh, hilang lagi malah. Kalau ditaruh di chat Bu. Taruh di chat ya. Masalahnya nih kalau udah ke ini nggak bisa. Nggak bisa diedit kan?
Ke kertas yang polos aja, Bu. Kertas yang polos ya? Terus soalnya gimana dong? Nanti. Kan udah ada. Oh gitu. Berarti Bu Ita lihat soalnya di Bu Ita bolak-balik. Sebentar. Oh iya. Iya nggak bisa. Gimana sih Taki Ini nih? aja, Bu. Hari Lanjut ini Bu dulu Ita aja, tulis Bu. di chat aja sebentar ya, nomor 23 ya. 22 sama 23. Sebentar. Mana sih chat? Kita tadi nomor berapa? Nomor 23. M sama dengan persen kali 98 kali 10 kali 1,8 per 98. 23 tadi jawabannya nomor 23 ya. Nomor 22 kita pakai M1 V1 sama dengan M2 V2. Shift enter. M1-nya 0,3. Sebentar ya. V2 jawabannya 500 mili jawab apa sorry. B. Udah Bu Ita tulis di chat. Ada kan? Ada, Bu. Oke, kita lanjut nomor 21. Soal nomor 21. Bentar ya. Oke, soal nomor 21 itu rumus konsentrasi. Jadi membuat suatu zat dengan konsentrasi tertentu tapi dia dari zat padat. Ya, di situ ditanya untuk membuat 500 ml larutan KOH 0,2 molar diperlukan kristal KOH murni sebanyak berapa? Ya. Kira-kira pakai rumus apa? Pakai rumus apa? Ada yang ingat? 21 sama dengan pakai rumus molaritas yang pertama tuh yang konsentrasi. Apa? Gram per mr kali 1000 per volume dalam mililiter. Berarti kan begini rumusnya. Massa dikali 1000 per mr kali V. Suara Bu Ita putus-putus ya? Halo? Enggak, Bu. Oh, Bu, ada. Soalnya Bu Ita Enggak, Bu. ada yang dengar putus-putus. Oke, di situ kan, nah yang ditanya adalah kan berapa kristal yang dibutuhkan, berarti masanya yang ditanya. Oke, berarti untuk mencari massa atau M kecil itu akan sama dengan yang bawah, ini bawah kan, kita kali lawannya yang atas. Jadi ke atas, ya berarti molar dikali MR dikali V, dibagi 1000. Ingat ya, ini jika soal yang diketahui volumenya dalam bentuk mili. Tapi kalau sudah dalam bentuk liter, kita nggak usah ngasih 1000 di sini. Ya, dicek. Di sini kan berhubung dia mili, maka kita menggunakan rumus ini. Tetapi kalau misalkan dia sudah liter, jadi teman-teman nggak usah ngali dengan 1000. Oke ya. Nah. Udah, di situ molarnya berapa? 0,2. 0,2, MR-nya 56. 6, volumenya 500. kemudian dibagi 1000. Gimana ngitung cepatnya? Ayo. 500 sama 1000, sisa 2 di bawah. 2 sama 2 bisa dicoret, sisa 0,1 di atas. Berarti 0,1 kali 56 berarti 5,6 gram. Jawabannya yang
Ini nomor 21. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bu, itu kenapa 1000-nya jadi dibagi, Bu? Kan yang ditanya masanya. Kan masa sama 1000 di bagian atas sebelah kanan. Molaritnya di sebelah kiri. Kita mau nanya masanya. Berarti kan supaya masanya itu jadi di atas dia sendirian, maka yang bawah dikali lawan yang atas. Jadi molar dikali MR kali V per 1000-nya turun ke bawah tapi ke lawan. Biar dia di atas sendirian ini. Jadi ini mos di atas sendirian. Maka ini kan aslinya di bawah, kita kali lawannya di atas, jadi dia di atas. Ya, terus per 1000. Oh. Gimana ya nulisnya ya? Kebayang nggak? Gimana? Udah paham? Nggak begitu, Bu. Hah? Agak bingung masih. Perpindahan rumus, nak. Ntar dulu. Ini udah di-capture belum? Bu Ita masuk ke Word deh, biar enak. Udah di-capture belum? Udah, Bu. Udah ya? Oke, Bu Ita. Coba Bu Ita mau buka Word aja, biar gampang. Microsoft Word. Sebentar. Oke ya, jadi seperti ini rumusnya. Kan rumus, mana sih? Nggak nongol. Gini ya, tadi kan rumusnya gini. Ya, M akan sama dengan, ini ya, massa kali 1000 per MR dikali V. Kurang gede ya? Sebentar. Kegedean. Dah, nah rumusnya kan begini nih. Supaya kita dapat masanya doang, berarti kan ini, yang bawah kita kali atas, per 1000-nya turun. Ya, sehingga rumusnya berubah. Jadi, sebentar. Waalaikumsalam. Sebentar ya, Bu Ita ada tamu. Oke, Bu Ita lanjut ya.
Tadi kan yang ditanya massa, maka berarti kan rumusnya berpindah, ya. Jadi molar kali MR kali V dibagi 1000. Dah, ngerti kalau modelnya seperti ini? Paham, Bu. Paham ya? Jadi biar kalau di Zoom kan kita nggak bisa ini kan pakai rumus begini. Jadi tadi kita versi lain. Dah ya, kita balik lagi ke sana ya. Dah, tadi jawaban nomor 21 yang E, sekarang nomor 20. Oke, soal nomor 20 kita sudah masuk ke bab termokimia. Ya, di situ nomor 20 itu diketahui energi ikatan rata-rata sebagai berikut. Ya. Terus ditanya perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi yang tertulis di sini berapa. Ya, ingat teman-teman, cara mencari delta H itu sangat banyak, ya. Ada yang menggunakan hukum Hess, ada yang menggunakan hukum Hess itu nanti ada berbagai cara. Bisa pakai grafik, bisa pakai reaksi-reaksi yang banyak ya. Terus bisa pakai skema. Terus yang kedua kita menggunakan data delta HF, menggunakan kalorimeter, dan terakhir menggunakan energi ikatan. Nah ini kita pakai energi ikatan terlebih dahulu. Ya. Nah, gimana caranya kita menggunakan energi ikatan? Kita punya rumus. Masih ingat rumusnya kalau kita pakai energi ikatan, cara mencari delta H bagaimana? Apa? Ingat nggak? Energi ikatan reaktan dikurang produk atau produk dikurang reaktan? Kiri kurang kanan atau kanan kurang kiri? Kalau pakai energi ikatan. Kiri kurang kanan ya. Oke, energi ikatan kiri dikurang energi ikatan kanan. Ingat, dipastikan persamaan reaksinya sudah setara. Tapi biasanya kalau yang energi ikatan sih sudah setara. Karena biasanya reaksinya langsung dituliskan dalam bentuk ikatan-ikatan. Ya, jadi teman-teman tinggal ngecek aja. Nah, dari sini supaya nanti mudah, ya, saran Bu Ita nggak usah dihitung semua. Teman-teman cukup coret-coret aja dulu, baru nanti sisanya tinggal dihitung masuk ke rumus di sini. Bu, cara kita nyoret-nyoretnya gimana? Kayak gini misalkan, ya. Ini Bu Ita ini dulu. CH3, di kiri ada CH3, di kanan ada CH3 juga. Ini bisa kita coret. Ya. Pakai ini aja. Bisa kita coret. Ada apa lagi nggak, Bu? Oh, di sini ada 1 CH. Tapi di sini ada 2. Berarti kita coret satunya aja. Berarti masih sisa 1 CH di kanan. Ya. Terus apa lagi yang sama? Di sini ada C sama C. Ini kita coret. 1. Di sini ada 1. Oke, berarti sisanya apa saja? C rangkap 3 di kiri, 2H2 di kiri, kemudian di kanan tinggal nyisa 1 C sama C. Ini atas sama bawah. Plus CH-nya ada 4. Di sini 3, di sini tadi sisa 1. Gitu, tinggal kita tulis aja sisanya. Berarti kan delta H akan sama dengan apa di situ? C rangkap 3, karena Bu Ita nggak bisa nulis ya. Nggak bisa nulis rangkap 3 di sini. Oke, ini Bu Ita gabungin dulu di kiri. Kemudian ada 2 kali hidrogen sama hidrogen. Ini ya. Oke, kemudian dikurang. Di kanan tadi masih sisa 1 CC. Ya. Plus 4 kali CH. Nah, dari sini tinggal dimasukin deh. Di situ C rangkap 3-nya berapa? Angkanya 145. Ini ya. Ditambah 2 kali hidrogen. Berarti 2 kali 104,2. Nah, di sini hati-hati hitungnya ya, harus teliti ya. Di situ tadi CC-nya masih sisa 1, berarti 83,1 plus 4 kali CH, 99,3.
Nah, berarti di sini 145 plus 208,4 ini ya, dikurang 83,1 plus 99,3 kali 4 berapa? 397,2. Berapa? 3? 397,2. 7,2. Oke, terima kasih. Terus, yuk bantu Bintang hitung lagi ya. 145 tambah 208,4. 352,4. Benar nggak? 353, Bu. Salah ya? Oh iya benar, 353. 353, salah. 0,4. Gini ya. Dikurang berapa tuh? 397,2 ditambah 83,1. 3, 0. 480,3. Oke, Bu. 480,3. Dah, coba dikurang. Hasilnya berapa tuh? C bukan? 100. Iya, Bu. 480,3 ya, yang C ya. Min 126,9 kilokalori. Jadi jawabannya C. Oke, ini untuk soal nomor 20 ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pokoknya tinggal yang sama dicoret, habis itu hasilnya energinya ditotalin kan, Bu? Iya, energinya ditotalin. Kiri ditotalin dulu, kanan ditotalin dulu, baru nanti kiri dikurang kanan. Ya. Kiri kurang kanan berarti reaktan kurang produk, Bu. Betul, reaktan kurang produk. Ini kalau akan data energi ikatan ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yang produk kurang reaktan itu yang mana, Bu? Itu Untuk pakai data yang- delta HF. Nanti ada contohnya. Oh, Ya. Oke, pokoknya ingat kalau datanya dia berupa strip-strip begini, kiri dikurang kanan. Kalau datanya berupa data delta HF per senyawa, maka nanti dia pakai kanan dikurang kiri. Oke. Udah ya, Bu Ita hapus ya. Nomor 20. 20 lagi. 19. Nah, ini nomor 19 tuh tadi yang pakai kanan dikurang kiri. Jadi yang diketahui adalah data delta HF di sini. Ya, di sini diketahui data delta HF 52 gram C2H2 dibakar sempurna menurut reaksi berikut. Maka kalori yang dihasilkan adalah berapa? Ya, karena di sini, jadi teman-teman, di sini teman-teman cek reaksinya. C2H2-nya ini koefisiennya berapa? 2. 2. Artinya nanti ketika teman-teman menghitung data delta HF menggunakan reaksi ini, berarti itu delta H untuk 2 mol. Ya, untuk 2 mol. Kecuali kalau di sininya 1 berarti dia 1 mol. Ya. Nah, nanti dicek apakah 52 gram ini dia berapa mol. Kalau 2 mol berarti udah nggak usah diapa-apain lagi. Tetapi kalau misalkan jawabannya misal dia justru 1 mol, maka nanti silakan dibagi 2. Kalau 3 mol berarti nanti 3/2 kali delta H yang ditanya. Yang didapatkan gitu ya. Jadi menyesuaikan. Oke. Sekarang kita hitung data delta H-nya dulu aja. Ya, nomor 19. Ikutin reaksi yang ada ya. Gitu. Atau teman-teman bisa membuat reaksinya dalam bentuk standar. Jadi teman-teman bagi semua dengan 2 boleh. Ya, sehingga nanti delta H yang ditemukan itu dalam bentuk 1 molar. Sehingga nanti nggak bingung ketika dapat molnya. Kalau 1 kan tinggal semuanya dikali. Bu, apakah ini dikali atau dibagi nanti kan bingung. Jadi bisa dibuat reaksinya jadi 1 molar, kemudian nanti mol yang didapat itu tinggal menyesuaikan. Ya.
Oke, karena di situ data delta HF, maka rumus delta H-nya itu sama dengan delta HF produk dikurang delta HF reaktan atau kanan dikurang kiri. Sebentar ya. Nah, oke, di produk kan di situ ada CO2 sama H2O. CO2-nya 4, berarti langsung aja masukin ya. 4 kali CO2-nya di situ min 394 plus 2 kali H2O-nya min 242. Ini ya, dikurang. Nah, di reaktannya itu cuma ada C2H2 sebanyak 2. Berarti langsung aja 2 kali 52. Yuk, bantu ngitung ya. Berapa tuh? 4 kali 394. Min 1576. Oke, min 1576. Gini ya. Min. Ya. Oke, Bu Ita langsung min aja ya. 242 kali 2. Min 484. Min 484. Oke. Berarti min lagi ya di situ ya. 52 berarti 104. Dah, boleh dihitung lagi? Dijumlahin aja semua berapa tuh? 2164 bukan? (2164) betul? Ya, Bu. Ya, berarti minus 2164 kilojoule. Nah, belum selesai sampai sini. Kita kan di sini ada keterangan jika 52 gram C2H2, ya kita cek dulu apakah 52 gram itu dia 1 mol atau tidak. Ingat ya, 2164 ini untuk 2 mol C2H2. Kenapa? Karena koefisiennya 2 di situ. Ya, nah sekarang kita cek tuh apakah 52 gram C2H2 itu 2 mol atau bukan. Ya. Berarti di sini mol C2H2 akan sama dengan 52 per, nah MR-nya si C2H2 berapa? Biar nggak bingung kamu. Massa per MR. Di situ kan masanya 52. Per MR-nya berarti berapa? 2 kali 12 berarti 24 ditambah 2 jadi 26. Tahu 26 dari mana? Tahu. Tahu ya. Oke, jadi hasilnya 2 mol. Oke, ternyata molnya ketemu juga 2 mol. Di sini delta-nya juga untuk 2 mol. Berarti harus dirubah nggak, Bu? Nggak usah. Berarti jawabannya adalah gitu. Ya, jadi gitu. Kalau dicek misalkan molnya sama, ternyata 2 juga, ya udah nggak usah diapa-apain. Kecuali misalkan jika molnya ketemu 1 mol, ya, maka delta H-nya sama dengan 1/2 dikali minus 2164. Kenapa? Karena kan 1 itu setengah dari 2, maka delta H-nya juga harus dibagi 2. Gitu. Ya. Terus jika molnya ketemu misal berapa? Jika molnya ketemu 4 mol. Berarti gimana? Berarti ngitungnya 4, betul, per 2 kali minus 2164. Atau langsung aja 2164-nya tinggal dikali 2. Gitu. Ya, Bu, kalau gitu. penggunaan nomor massa relatif itu untuk kapan, Bu? Gimana? Yang di tabel periodik itu yang di bawah unsurnya, itu digunainnya buat kapan itu? Yang ada 12 komanya gitu. Itu AR, Nak. Oh. Iya, biasanya udah diketahui sih di soal, jadi kamu nggak perlu nyari di itu. Kalau sifatnya ujian ya, kalau sifatnya latihan sih nggak ditulis. Dan dibulatkan biasanya, jadi koma-komanya dibulatin.
Dah, gimana? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gitu ya, jadi molnya menyesuaikan. Teman-teman juga harus cermat persamaan reaksinya. Ya, tapi rata-rata sih biasanya reaksinya itu dalam bentuk standar atau 1 mol zat yang dibakar. Misal C2H2-nya itu koefisiennya 1. Maka itu nanti delta-nya untuk 1 mol. Maka kalau dia diketahui molnya, ketika kita habis mencari molnya ternyata 2, maka tinggal dikali 2. Gitu. Oke ya. Sudah sampai sini? Sudah di-capture? Udah. Sudah ya. Sebentar. Oke, soal nomor 18. Oke, soal nomor 18 juga kurang lebih sama. Cuma ditanya delta H-nya doang, tapi sesuai reaksi yang ada. Ya, teman-teman nggak perlu mencari molnya lagi. Nggak perlu mencocokkan dengan molnya. Ya. Tapi ingat, reaksinya harus dicek dulu apakah dia setara atau belum. Kalau belum setara, teman-teman harus menyetarakan. Tapi kalau sudah, tinggal masuk ke rumusnya ya. Perlu dikerjain apa nggak usah nomor 18? Pakai rumus kanan dikurang kiri kok sama. Skip aja ya. Nanti teman-teman bisa eksplor sendiri ya. Oke, sekarang nomor 17. Nah, cara mencari delta H ya menggunakan hukum Hess itu salah satunya kita bisa menggunakan diagram tingkat energi. Jadi teman-teman cek aja panahnya di sini ya. Oke, perhatikan diagram tingkat energi reaksi karbon dengan oksigen membentuk CO2. Ya, di sini ada jadi untuk membentuk CO2 itu bisa pakai 2 cara. Bisa langsung dari karbon plus oksigen menghasilkan CO2, bisa melalui reaksi 2CO plus O2 baru dia ke CO2. Sama nggak Bu? Sama aja. Ya, buktinya apa? Buktinya di sini teman-teman lihat panahnya aja. Panah yang besar itu akan sama dengan tuh sama ya. Jadi posisi energi awal sama energi akhirnya sama. Nah, di sini berarti ditanya delta HT-nya berapa di sini. Berarti untuk mencari delta HT gimana? Di sini akan berlaku rumus delta H1 akan sama dengan delta HT plus delta H2. Maka untuk mencari delta HT1, untuk mencari delta HT sama dengan delta H1 dikurang delta H2. Berapa tuh? Min 788 min 566. Betul. Min 566. Ini ya. Berarti kan min 788 plus 566. Jawabannya adalah min 222. Iya. Benar nggak? Benar, Bu. Oke, jawabannya ya, 17 jawabannya yang A. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tinggal dikurang aja ya? Iya, tinggal dikurang. Kamu cek panahnya aja di sini. Kan panah besar akan sama dengan jumlah dari panah yang kecil-kecil. Gitu. Jadi tinggal ini kosongnya di mana, tinggal dia dikurang atau ditambah posisinya gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Besok ada essay nggak, Bu? Nggak ada. Nah, soal nomor 16. Ini kemarin soal nomor 16 itu pas di latihan, di pas ulangan tuh banyak yang salah. Salahnya adalah, ini kan kita menggunakan hukum delta, hukum Hess. Hukum Hess jika diketahui beberapa reaksi, kemudian diminta reaksi yang baru.
Nah, ini kan teman-teman cukup coret-coret aja, ya. Nah, salahnya adalah ketika teman-teman sudah mencoret, kemudian sudah merubah delta H, itu teman-teman masukin ke rumus kiri dikurang kanan, nggak usah. Ya itu langsung dijumlah aja semuanya, gitu. Jadi nggak usah di apa namanya, nggak usah dipakai rumus kiri kurang kanan atau kanan kurang kiri lagi, ya. Jadi tinggal dijumlah aja delta H yang sudah disesuaikan, ya. Terus langsung ditotal, gitu aja. Nah, untuk soal nomor 16, itu kan diketahui persamaan termokimia sebagai berikut. Ya, ada reaksi 1, 2, 3. Ternyata yang ditanya adalah entalpi pembentukan CaOH 2 kali. Nah, berarti yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman silakan membuat reaksinya terlebih dahulu. Reaksi pembentukan CaOH 2 kali itu kayak gimana sih? Ya. Coba, ada yang ingat nggak reaksi pembentukan standar? Kalau yang namanya pembentukan, maka dia terbentuk logam tunggal. Dah, Ca doang tulisannya. Oke, oksigen bentuk stabilnya dalam bentuk apa kalau sendirian? O? 2. 2. Hidrogen dalam bentuk? H2. Betul, H2. Oke, jadi menjadi CaOH 2 kali. Udah setara belum kiri kanan? Udah ya, Ca1, oksigen 2, hidrogen 2. Oke, udah bagus. Nah, sekarang kita cek di sini. Posisi Ca, ya, di sini, di reaksi yang diketahui di 1, 2, 3, itu posisinya ada di mana? Di reaksi yang diketahui. Posisi Ca ada di mana? Di reaksi kedua. Di reaksi kedua. Dia ada di kiri ya? Ya. Reaksi kedua Ca ada di kiri. Tapi di situ koefisiennya berapa Ca? 2. 2. Padahal yang diminta cuma berapa? 1. 1. Berarti reaksi 2 reaksi 2 dibagi 2. Ya, kenapa dibagi 2? Supaya Ca-nya koefisiennya 1. Berarti delta H-nya menjadi min 1, 2, 6, 9 dibagi 2. Berapa tuh? 600 minus 630 berapa? 34,5. 34 ya, 0,5. Ya. Bu, O2-nya jadi masalah nggak Bu kalau dibagi-bagi juga Bu? Nanti bisa dicoret. Oh, oke. Jadi O2-nya nanti belakangan bisa dicoret ya. Kemudian, nah, jangan fokus di, Terus kita ke H2 deh, karena O2 itu kan sumbernya ada banyak ya, ada reaksi 1 sama 2. Biasanya nanti dia langsung menyesuaikan. Ya, Bu Wita kan nggak bisa nyoret-nyoret nih karena di layar, jadi bingung. Oke, sekarang kita ke H2. H2 posisinya ada di mana? Di reaksi berapa? Di kiri di reaksi 1. Betul, di kiri di reaksi 1. Kemudian dia minta hanya 1 koefisiennya. Berarti dia dibagi berapa? Dibagi 2 juga ya. Oke, reaksi 1 dibagi 2 juga. Ya, sehingga delta H-nya jadi 200 berapa tuh? 250, 265,5, benar nggak? 265. Ini ya. Oke, tinggal reaksi 3 sekarang. Kebetulan di situ CaOH 2 kali, koefisiennya 1 ya. Benar ya? 285, Bu. Bukan 265. 285. Ya. Oke. Terus reaksi yang ketiga diubah nggak? Reaksi ketiga kira-kira dirubah nggak? Enggak ya? Enggak. Kenapa tidak? Kenapa tidak dirubah reaksi yang ketiga? Koefisiennya benar.
Terus posisinya juga benar ya? Ya. Oke, berarti delta H-nya akan sama dengan minus 64. Udah deh, tinggal delta H-nya akan sama dengan min 634,5 ditambah min 285,5 ditambah, min 64. Nah, tuh berapa? Jadi tinggal ditotal aja semuanya. Nggak usah dimasukin rumus kiri dikurang kanan, nggak perlu. Ya, atau kanan kurang kiri nggak perlu. Udah tuh, jadi berapa tuh? Yang A, Bu. Yang A ya, min 984 kilojoule per mol. Oke, nanti teman-teman coba coret Bu, apakah reaksinya ini udah benar? Kalau menurut Bita udah benar. Taunya dari mana Bu? Contoh ya, misalkan. Tadi kan reaksi 1 dibagi 2. Ya, maka nanti H2O-nya koefisiennya sisa 1, O2-nya sisa setengah. Ya, dengan posisi nggak dibalik. Reaksi 2 juga seperti itu. O2-nya juga nanti sisa setengah, CaO-nya koefisiennya sisa 1 di kanan. Udah, ini kan ada CaO di kiri 1, di kanan 1, dicoret habis. H2O di kanan 1, di kiri 1, dicoret habis. O2-nya tadi setengah sama setengah, jadilah 1 di sini. Ya, sama. Jadi nanti boleh teman-teman dicoret di bukunya untuk membuktikan reaksinya sudah benar atau tidak. Ya, insya Allah sih sudah benar. Ya, kemudian nanti delta H-nya langsung ditotal aja setelah kamu sesuaikan. Oke, dan ingat teman-teman kalau ada reaksi yang dibalik, delta H-nya berubah ya, yang awalnya minus jadi positif, yang awalnya positif jadi negatif. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi kamu fokus di sini aja, oh CA minta di kiri dengan koefisien 1. Di soal dia di mana ya? Oh dia ada di reaksi 2, di kiri juga posisinya udah pas. Tapi koefisiennya dia 2, di sini kita rubah supaya dia jadi 1, maka 2 harus dibagi 2. Kalau CA-nya saja dibagi 2, maka semuanya di reaksi 2 juga harus dibagi 2, termasuk delta H-nya. Makanya di sini H-nya berubah jadi 634,5. Gitu. Ya. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Oke ya. Satu soal lagi ya, di situ udahan ya, sisanya boleh dilanjutkan di rumah. Satu soal lagi, ini tentang pengertian exoendo sih sebenarnya, tapi dalam bentuk diagram atau energi, diagram ya, diagram energi. Profil diagram energi berikut yang menunjukkan reaksi yang melepas kalor paling sedikit adalah, kalau dia reaksinya melepas kalor, maka entalpi awal sama entalpi akhir lebih besar yang mana? Kira-kira H1-nya lebih besar daripada H2 atau kebalikannya? Melepas ya. Setelah melepas berkurang nggak? Berkurang. Berkurang. Maka H2 Berkurang. lebih kecil daripada H1. Berarti posisi produk itu nanti di bawah, posisi reaktannya di atas. Berarti grafiknya menurun, bukan naik. Berarti kemungkinan jawabannya adalah ada C, ada D, dan ada E. Ya. Nah, yang di sini yang ditanya adalah melepas kalor paling sedikit. Berarti cari yang lonjakannya paling rendah. Berarti jawabannya yang C. apa? Yang C apa yang D? D. D. Yang D ya. Oke, jawabannya yang D. Ya, jadi gitu ya. Gitu. Kalau melepas kalor berarti dia kondisi awalnya tinggi, kemudian akhirnya rendah, berarti dia grafiknya turun. Kalau ditanya yang paling sedikit, yang paling besar, berarti silakan dicek lonjakannya. Ya, kalau sedikit berarti yang lonjakannya sedikit, kalau besar dia lonjakannya besar. Nah, kalau yang ditanya dia menyerap kalor, kalau menyerap artinya energinya bertambah nanti. Berarti H2 lebih besar daripada H1. Berarti posisi produk lebih di atas daripada reaktan. Jadi grafiknya naik. Itu contohnya di A sama B. Ya, tinggal dicek nanti yang ditanya adalah yang menyerap kalor lebih besar atau yang menyerap kalor lebih kecil. Ya. Sampai sini gimana? Ada yang mau Bu, ditanyakan? saya mau nanya yang tadi Bu, yang nomor 16 Bu.
Kalau yang ditanya sebaliknya gimana, Bu? Ya tadi Bu Ita udah sampaikan. Nomor berapa? Yang 16, Bu. 16. Bu Ita kok langsung ke nomor 12 sih? Habis 16, 15 ya harusnya ya? Sorry. Ya udah bonus tuh nomor 12. Ya mana? 16. Iya, Bu. Itu kan Nomor 16 kenapa? yang di 16 kan yang ditanya CaOH2 tuh, Bu. Pembentukan. Kalau yang ditanya ininya apa? Penguraian. Nah, iya, Bu. Kalau penguraian itu gimana, Bu? Ya reaksinya dibalik. Berarti CaOH 2 kali menjadi Ca plus O2 plus H2. Terus nanti tinggal menyesuaikan aja itunya. Reaksinya. Berarti kan posisi Ca-nya ada di kanan. Berarti reaksi 2 itu selain dibagi 2, dia juga dibalik. Gimana? Paham nggak? Kalau ditanya kebalikannya ya. Berapa? 16. Penguraian CaOH2. Gini ya. Berarti kan CaOH2 akan sama dengan Ca plus O2 plus H2. Nah, posisi CaOH2-nya di mana? Di kiri. Ternyata reaksi diketahui di kanan. Maka reaksi 3 apa? Reaksi 3 dibalik. Sehingga delta H-nya koefisiennya nggak berpengaruh ya karena dia sama-sama 1. Berarti delta H-nya jadi positif 64. Terus posisi Ca di situ kan di kanan, koefisien 1. Ternyata di soal diketahuinya itu posisi Ca di kiri dengan koefisien 2. Maka reaksi 2 ya dibalik dan dibagi 2. Sehingga delta H-nya ya tadi berapa tuh? Berarti delta H-nya jadi positif 1269/2. Gini aja. Nah, begitupun dengan reaksi 1. Kan H2-nya di kanan. Di soal diketahui H2 di kiri, koefisiennya 2. Maka reaksi 1 juga dibalik dan dibagi 2. Delta H-nya juga jadi positif 571/2. Gitu ya. Jadi sesuai kebutuhan. Gimana? Oke ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Produk dari hasil adisi. Nah ya, cukup ya teman-teman ya. Mungkin sampai sini aja Bu Ita ngasih tambahannya. Untuk soal sisanya silakan dieksplor sendiri ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Siap, Bu Ita. Apa? Cukup ya? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke, teman-teman bisa istirahat, kemudian bisa persiapan sholat asar ya. Oke, cukup dari Bu Ita. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita hari ini. Lancar ujiannya besok, mudah-mudahan diberikan